dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Dian Kota sebagai moderator. Dan saya Oksan Muhamminik sebagai pemateri 1. Saya Maria Nama sebagai pemateri 2. Saya Yusuf Opan sebagai pemateri 3. Saya Zorin Ceruban sebagai pemateri 4. Kepada teman-teman saya persilakan untuk membacakan materi. Materi aspek-aspek perencanaan pendidikan. 1. Aspek sosiologis. Setiap perubahan yang diinginkan masyarakat melalui perencanaan pendidikan dan para administrator pendidikan akan mempengaruhi sistem sosial secara keseluruhan. Di sini para perencanaan dan administrator dituntut untuk memahami aspek-aspek dalam masyarakat yang bersifat sosiologis yang mempunyai peran dan pertumbuhan dan perubahan pendidikan. Misalnya ada kebiasaan dalam agama, penduduk setempat dan lain-lain. Mereka harus mempelajari dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat, tingkah laku kelompok, sebab dan akibat perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Mereka juga harus menemukan latar belakang dan motivasi yang menyenangkan dapatnya perbedaan reaksi dalam kelompok-kelompok pada setiap menghadapi perubahan. Setiap perubahan baru dalam suatu rencana pendidikan akan dilaksanakan sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan sosial dan perilaku kelompoknya. Oleh sebab itu, para perencana mengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan perlu memperhatikan aspek sosiologis, terlebih lagi aspek sosiologis keagamaan yang erat dengan gagasan di bidang pendidikan seperti aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat, tabu dan sanksi sosial dalam pendidikan, pengaruh budaya dan tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan. Yang kedua, aspek pedagogis. Aspek ini sangat penting untuk membicarakan karena meliputi sejumlah pengetahuan dan pengalaman kita untuk membantu terlaksananya kegiatan belajar yang merupakan hakikat dari pendidikan. Seorang perencana pendidikan mungkin tidak perlu mengetahui banyak tentang hal belajar dan mengajar, tetapi dia harus mengetahui apa yang terjadi dalam sistem pendidikan, karena rencana yang disusunnya selalu mengenai sistem pendidikan. Perencana pendidikan dapat dianggap sebagai pelopor pembaruan pendidikan. Aspek-aspek pedagogis harus diketahui oleh perencana pendidikan seperti dasar dan tujuan pendidikan, struktur sistem pendidikan, isi pendidikan, metode belajar dan mengajar, dan inovasi pendidikan. Yang ketiga, aspek demografis. Aspek demografis adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Aspek demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Adapun aspek demografis meliputi pengaruh perkembangan kependudukan, pengaruh perubahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan, pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sarana siswa, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan, pemerhatan kesempatan belajar, jawaban perencanaan terhadap tantangan dinamika kependudukan. Yang keempat, aspek ekonomis. Aspek ekonomis adalah aspek yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, perkembangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Adapun aspek
aspek ekonomis meliputi yang pertama, permasalahan ekonomis, yang kedua, pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi, yang ketiga, pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi, yang keempat, biaya dan keuntungan, yang kelima, biaya pendidikan, yang keenam, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Ya. Demikian hasil presentasi dari kami. Mungkin ada kesalahan kami. Selamat